Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, yaitu Debat Channel. Pada kesempatan kali ini, Debat Channel akan menyajikan sebuah diskusi atau dialog lintas agama antara Ustadz Sabil versus Pendeta Lamson. Perdebatan ini sangatlah singkat dan seru sekali untuk kita simak, sahabat. Perdebatan ini masih membahas Yesus itu nabi, namun sama Pak Lamson tetap diakui sebagai Tuhan. Wong nabi, wong Yesus saja mengakui dia utusan, masih saja sama Pak Lamson diakui sebagai Tuhan. Bagaimanakah keseruan perdebatan kali ini? Namun sebelum kita menyimak video selengkapnya, saya ingatkan seperti biasa untuk rekan-rekan saya yang baru gabung, jangan lupa untuk mendukung channel-channel Muslim, channel Kristolog, dan channel Islam lainnya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Yang sudah subscribe dan ikut membesarkan channel ini, saya ucapkan terima kasih, karena dengan subscribe Anda ikut membentengi umat dari kemungkaran kaum kafir. Tidak usah berpanjang lebar lagi, mari kita simak video selengkapnya. Untuk apa kamu bela Yesus? Itu bukan nabimu, bukan Tuhanmu. Itu Tuhan kami. Sok-sok nyodorkan diri mau bela Yesus. Kamu pembela dari mana? Pahlawan dari mana kamu? Pahlawan kesorean, ya? Bukan kesiangan lagi, sudah pahlawan kemalaman kamu itu. Membela Yesus kenal pun tidak, mau bela. Nggak masalah kami tuhankan, kamu apain, itu kan kami punya, bukan punyamu, bukan nabimu. Yesus itu nabi kami, bro. Kami mempunyai 25 rasul, ya, yang wajib dipercaya, yang wajib dikenal. 25 rasul, 25 rasul beserta nabi, termasuk Yesus di dalamnya. Itu nabi kami. Jangan dipaksakan menjadi Tuhan. Nabi ya nabi. Ya, menurut Yesus, seorang rasul tidaklah lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Itu menurut Yesus. Nah, Yesus mengaku dirinya adalah rasul. Jadi dia tidak lebih tinggi daripada Bapa yang mengutus dia. Jangan dijadikan Tuhan. Tuhan dari mana itu? Tuhan dari Hong Kong. Kamu ngaku-ngaku nabinya Yesus. Dari mana jalannya kamu itu? Dari mana kamu tahu itu Yesus nabimu? Tidak pernah Yesus mengenal kamu. Itu ngaku-ngaku aja. Kamu tidak tahu sejarah Yesus. Itu ngaku-ngaku aja. Dari mana? Coba ceritakan dulu kisah Yesus. Ya, coba ceritakan kisah Yesus. Yesus itu bukan milik kamu. Yesus itu milik domba. Siapa domba yang maksud? Adalah Israel. Sedangkan kamu kan anjing menurut Yesus. Nggak wajar dong anjing menuhankan Yesus. Domba aja nggak menuhankan Yesus, kok anjing boro-boro menuhankan Yesus. Salah alamat, bro. Iya. Itu anjing juga nggak masalah. Anjing itu masuk menjadi domba. Bisa. Kamu tidak tahu menurut Alkitab itu siapa Israel. Jadi asal inilah, kamu tidak sadar bahwa kamu tidak mengerti bangsa Israel itu siapa. Kamu tidak sadar siapa anjing itu. Kenapa ada anjing? Kamu itu asal ngomong kan, tidak mengerti. Kamu ngaku Yesus nabimu, tapi kamu tidak tahu kisahnya siapa. Coba kisahkan Yesus. Coba, siapa Yesus itu? Ceritakan dulu siapa. Jadi jangan asal ngomong. Dia tidak mengenal aku, tapi aku mengenal dia. Ya kan? Itu yang lebih penting. Untuk apa kita mengenal dia? Itu yang lebih penting. Supaya memperoleh hidup kekal. Karena ajaran Yesus, inilah kunci hidup kekal itu, bahwa mereka mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar. Bukan dia, tapi Allah satu-satunya yang benar. Dan dia adalah Rasul yang diutus oleh Tuhan yang benar. Menurut Yohanes pasal 17 ayat 3. Nah, inilah kita perlu mengenal dia, supaya kita jangan menuhankan dia.
Karena Tuhan menurut Yesus cuma satu yang benar, yaitu Allah. Satu-satunya. Bukan 3 in 1, 3 in 3, 3 in apa, 3 in 4, ataupun 3 apaan itu. Itu konsep Yunani, pagan itu. Itu kamu tahu dari mana itu? Inilah hidup kekal itu. Kamu tahu dari mana itu? Kamu mau cerita dari mananya? Soalnya cerita Yesus itu panjang banget. Soalnya itu bukan sedikit dari perjalanan hidup dia itu. Ya kan? Itu lengkap di kitab kami, di kisah surah Anbiya. Ya, kitab para Anbiya, para nabi-nabi. Itu ada itu cerita Yesus lengkap gitu loh. Ya. Cerita Yesus kamu tahu dari mana? Inilah hidup kekal itu kamu tahu dari mana? Kalau ada di kitab Anbiya, coba secuil kisahnya bagaimana? Kisah Yesus itu secuil. Apakah dia lahir di Bethlehem, di kandang domba, atau mati tersalib, atau bagaimana? Coba di Anbiya itu. Kamu tahu dari mana yang mengatakan hidup kekal itu mengenali Yesus? Coba. Itu ayat dari mana kamu tahu itu? Saya ngomong gimana? Saya berbicara sesuai dengan dalil. Nah kan, Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28 itu kalau kita pahami, anjing di situ bukanlah orang-orang non-Israel. Anjing jelas menurut Yesus adalah orang-orang Israel itu sendiri. Mau kamu klarifikasi gimana? Mau kamu jungkir balik gimana? Tetap anjing itu adalah non-Israel, sedangkan domba itu adalah tetap bangsa Israel. Ya, menurut Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Yang hilang dari Bani Israel. Bukan yang hilang dari anjing, bukan. Ya kan, Matius pasal 15 ayat 24. Jelas, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang dari Israel. Makanya dia menyingkir ke Sidon dan Tirus untuk mencari domba-domba yang hilang, yang sudah pergi dari Israel. Nah, kamu aja nggak paham itu, konteksnya aja nggak tahu kamu. Aduh, kok nanya lagi? Kan sudah saya jelaskan, saya tahu dari ajaran Yesus yang bersumber dari kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Itu yang saya tahu. Kok nanya lagi? Nampak sekali Anda ini bukan pendeta, ataupun pendeta tapi malas membaca karena nggak tahu dalilnya. Dan nggak tahu yang saya maksud dalilnya tertulis di mana. Berarti Bapak pendeta yang tergolong malas membaca gitu loh. Itu bukan kitabmu, itu kitab saya. Makanya kamu tidak mengerti itu. Mengerti. Ini, kalau rumah saya itu saya paling paham tentang rumah saya, bukan kamu. Kalau kitab saya itu saya lebih paham kitab saya, bukan kamu. Jadi kamu memahami Alkitab saya itu dengan cara pandangmu sendiri. Ya, beda. Jadi itu bukan Alkitabmu. Kalau itu Alkitabmu sudah ada di masjid. Belajar tiap hari ini. Gunakan ajarannya. Kamu tidak gunakan ajarannya. Apa ajarannya tidak kamu pakai. Jadi kamu hanya menggunakan Alkitab saya itu sebagai alat untuk menyalah-nyalahkan kami orang Kristen. Menyalah-nyalahkan Alkitab. Kamu tidak yakin dan percaya kepada Alkitab saya. Kenapa kamu gunakan itu? Ya, saya tahu dari catatan si Yohanes. Kalau salah berarti si Yohanesnya yang salah, bukan saya, ya kan? Jadi kitab Yohanes itu kan kitab saya. Itu bukan kitabmu. Lagi kitab Yohanes itu tidak diakui Al-Quranmu. Tidak ada itu di Al-Quranmu itu. Kenapa kamu guna-guna kitab Yohanes? Hah? Dari mana dasarnya kamu pakai kitab Yohanes? Apa alasanmu pakai kitab saya? Padahal kitab saya itu kitab palsu. Ya sudah palsu bagi kamu, jangan gunakan yang palsu. Nah, kalau ada yang asli di situ, buktikan dari mana kamu tahu itu asli. Seperti yang di YouTube itu. Saya tahu Yesus itu tidak lahir di tempat najis, ya. Kandang domba itu bukan tempat melahirkan anak-anak, ya. Kandang domba ya tempat melahirkan domba, tempat melahirkan apa itu kebiri domba di situ, ya kan? Bukan tempat lahirnya binatang, apalagi bukan tempat lahirnya manusia, apalagi Tuhan di kandang itu enggak, sama dengan hoax itu. Enggak ada nabi yang lahir di kandang-kandang begitu. Yesus lahir itu di bawah pokok kurma yang bersih, enggak ada tai domba di situ. Nah, itu tempat lahirnya Yesus. Dan beliau pun
tidak pernah disalib. Nah, ya, tidak mati disalib. Nah, kok berani-beraninya ente mengklaim itu kitab Anda? Injil itu bukan kitab teroris Kristen. Injil itu kitab domba. Tidaklah patut remah-remah itu dilemparkan kepada anjing-anjing, kata Yesus, ya. Dalam Matius pasal 15 ayat 26. Remah-remah di situ yang dimaksud adalah makanan atau roti. Makanan dan roti yang dimaksud di sini adalah ajaran. Ajaran Yesus ini tidak patut dikasih kepada non-Israel, tidak patut. Nah, ajarannya dia bukan untuk bukan untuk non-anjing, bukan untuk anjing, tapi untuk Israel. Nah, gitu, ya. Sesuai dengan pernyataan Yesus, aku hanya berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa. Nah, itu menjelaskan bahwa memang Yesus itu bukan diutus untuk dunia, tapi dia khusus bagi Bani Israel. Nah, gitu. Berhubung para nabi-nabi itu mempunyai silsilah, ya, mempunyai kesinambungan, maka kami orang Islam beriman kepada dia sebagai nabi. Ya, meskipun dia itu hanya nabi yang diperuntukkan Bani Israel. Nah, kami imani dia sebagai nabi yang pernah diutus oleh Tuhan ke muka bumi ini. Nah, jangan ngaku-ngaku kitab Injil kitab Bapak. Bapak bukan orang yang beriman kepada Injil. Ya, Bapak itu agamanya Kristen. Kristen itu dibawa oleh Paulus. Dibentuknya di Antioquia setelah Yesus pergi. Itulah sejarah Kristen. Bapak kan nggak tahu sejarah Kristen. Makanya Bapak ikut-ikutan mengatasnamakan pengikut Yesus. Padahal Yesus sama sekali nggak kenal Bapak. Yesus sama sekali nggak pernah mengajarkan Kristen. Nggak pernah. Itu ajaran Paulus yang mengadopsi ajaran yang mengadopsi kitab-kitab Injil, ajaran yang ada di Injil, ya kan? Nah, setelah mereka ambil kitab Injil milik Yesus, habis itu dipelintirisasi, diobrak-abrik, barulah disebarkan ke seluruh dunia untuk sebuah agama diklaim sebagai kitab suci Kristen antikristus. Padahal Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen, ya, tidak pernah. Jadi ayat itu apakah kitab asli firman Allah? Firman Tuhan kah itu atau bagaimana itu? Saya tanya dulu kamu. Nggak ada yang kacau, Pak. Cuma otak Bapak aja yang kacau, yang yang lelet gitu loh. Ya. Yang nggak bisa menangkap apa yang orang ngomong gitu loh. Nggak ada yang kacau di sini. Cuma otak Bapak aja yang kacau. Ya. Cara berpikir Bapak aja yang kacau. Mengenai Paulus itu ya memang orang sesat, ya Allah. Ya kan, dalam Alkitab itu bahkan dikatakan dia penghuni neraka. Bagaimana kamu bisa meloloskan diri dari api neraka? Sedangkan orang-orang bijaksana kau bunuh. Nah, itu kalau nggak salah di Matius pasal 23 ayat 34 gitu. Kalau nggak salah ya, 33 sampai ayat 34. 35 lah. Dari 33 sampai ayat 35 itu bisa kita lihat bahwa si Farisi ini memang tidak bisa meloloskan diri dari api neraka. Dari mana kita bilang? Dari mana? Kita tahu ya dari Alkitab. Ya. Dia memang penghuni neraka. Bagaimana penghuni neraka bisa kita katakan baik? Sungguh mustahil penghuni neraka itu baik. Orang seperti Paulus itu penghuni neraka, mana mungkin baik. Yesus saja udah mewanti-wantikan, waspadalah terhadap rabi Farisi. Ya kan? Cuma kalian yang mau ditipunya. Lo jelas kacau lah. Coba. Ada yang mengatakan Paulus itu orang benar. Itu ada tercatat di dalam Al-Quran. Jadi ada yang mengatakan termasuk kamu ini Paulus itu penipu. Ya. Penjahat. Penipu. Jadi mana yang benar kamu ini? Nggak ada di Al-Quran Paulus itu orang baik, nggak ada. Yang ada adalah kecelakaan yang besar lah bagi orang-orang yang menulis Alkitab itu dengan tangannya sendiri. Itu yang ada dalam Al-Quran. Kecelakaan yang besar bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Lalu siapa si penulis ini? Lihat Galatia 6 ayat 11.
Lihatlah betapa besar huruf-huruf yang kutulis dengan tanganku sendiri, kata Paulus. Nah, dialah yang dimaksud dalam Al-Quran bahwa kecelakaan yang besar telah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangannya sendiri. Berarti si Paulus ini orangnya, orang yang celaka itu. Nah, itu ada disebut, yaitu orang yang celaka, bukan orang yang baik.